Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Mat Pilor. Seperti biasa kita akan bertanya jawab dan pertanyaannya akan dijawab oleh bapak saya. Dan ini ada pertanyaan dari Kasya Adinda. Pak, mau tanya, saya disuruh orang tua jangan bergaul dengan orang yang di luar Islam. Nanti saya terpengaruh dan bisa murtad karena teman baik saya salah satu penganut Kristen. Dan ada kawannya berkata bahwa kitab suci Al-Quran mencontek dari kitab mereka. Bagaimana menurut Bapak? Nah, makanya terkadang kayak gitu yang perlu kita hindari. Misalnya kekhawatiran yang berlebihan, itu namanya berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu sangat dimurkai Allah kan gitu. Berlebihan dia. Jadi kalau dia melarang misalnya si Kaisa, orang tua si Kaisa tadi melarang dia bergaul dengan orang selain Islam, ya terkadang gini. Dalam pergaulan ini kita kan kadang ada kelebihan dia, istilahnya harus kita petik dari sini kan gitu. Untuk kita manfaat sama kita kan dia nggak masalah aja. Memang terkadang orang terlalu fanatik boleh tapi jangan terlalu. Makanya Mbak bilang bolak-balik terlalu itu tidak boleh, itu bisa merusak keimanan namanya terlalu. Jadi kita mulai provokasi, provokasi dalam arti tadi asal ada timbul isu-isu sarah terus kita mau marah ini terpancing kan gitu. Sebenarnya itu sering terjadi kan gitu. Itulah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk bisa merebut kekayaan alam Indonesia ini. Jadi anak-anak mudanya, generasi mudanya itu terus disorong supaya kayak mana mentok di situ saya pengetahuannya gitu. Jadi cinta terhadap bangsa tadi udah nggak ditanamkan lagi. Tanpa wadah tadi, istilahnya negeri tadi, Indonesia tadi ini, kayak mana mau berkembang agama tadi itu kan gitu. Nah, jadi kita sadarilah selama ini kita bercokol-cokolan. Nah, nanti jangankan sesama istilahnya antara orang Kristen, Islam sama Islam bercokol-cokolan. Nah, karena kayak mana? Banyak ulama-ulama sekarang menanamkan kebencian. Nah, seperti penikaman siapa itulah Syekh Ali Jaber itu kan gitu. Nah, jadi banyak provokatif. Sementara kita kan namanya kita ini masyarakat. Kan ada pihak-pihak berwajib yang menanganinya. Serahkan sama pemerintah. Apa gunanya dibangun pemerintahan itu? Kalau kita juga mau turut tangan. Jadi kita seolah-olah kita brutal, anarkis namanya. Sedikit mau perang bantai. Sedikit perang bantai. Kan gitu. Iya kan? Nah, jadi dimanfaatkan. Kayak kasus Ali Jaber dimanfaatkan. Nah, supaya Indonesia ini nggak boleh bangkit. Karena seandainya Indonesia Indonesia ini bangkit. Jadi sumber daya kekayaan alam ini, kalau untuk Indonesia itu turunan, wah cukup ini. Cuma tadi itu ulah pihak-pihak asing tadi supaya Indonesia nggak bangkit. Diadu domba. Bapak nggak nyalakan mana yang salah mana yang benar kan gitu. Bapak salahkan apanya. Cuma jangan mengupat kebencian. Nah itu. Walaupun kita seorang ulama ya, ulama itu apa tugas kita ya? Untuk membenahi masyarakat tadi itu. Kok masalah politik ya urusan itu pemerintah. Kan ada orang-orang situ ya, kayak polisi ada, kejaksaan ada, apa semua itu istilahnya di pemerintahan orang-orang bajingan semua kan nggak mungkin. Ternyata sama kita yang cokol-cokolan kan gitu. Jadi kita anggap semua dunia ini nggak ada yang bagus selain kita, itu nggak boleh. Makanya coba kita koreksi diri dulu, kita perbaiki diri kita. Kalau kita masing-masing memperbaiki diri kita nggak ngurus-ngurusan orang lagi. Ini sama-sama kita bagusi diri kita masing-masing gitu loh, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kekhawatiran si orang tua si apa tadi berlebihan namanya. Pergaulan itu boleh. B.J. Habibie bergaul dia ke Jerman sana di kuliah. Akhirnya dia bisa menciptakan pesawat ya kan? Itu boleh, nggak masalah. Asal jangan kita ikuti percayaannya. Jadi kalau masalah akhirat ya akhirat, kok dunia ya dunia gitu. Mbak bilang jangan disatukan dunia ke akhirat, akhirat ke dunia, jangan. Akhirat ya akhirat itu urusan mereka sama sang pencipta kan gitu, ya kan? Nah, kasih orang itu pengertian. Kok memang itu nggak mau ya nggak masalah kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi Islam ini Mbak bilang itu bukan untuk golongan, bukan untuk individu, tetapi rahmatan lil alamin kan gitu. Semua kita cakup. Islam ini agama cinta kasih, bukan agama kebencian sedikit. Jihad. Tanya ulama-ulama apa itu ya kan? Lucu. Memancing provokasi, memancing kebencian. Untuk apa?
Jadi kok seandainya Indonesia ini bentrok rupanya, selainnya cokol-cokolan, perang, senang di rupanya. Hah? Itu yang diharapkan ya? Kan enggak kan? Ya kok bisa kan damai? Itu yang perlu. Jadi kok damai suasana Indonesia ini agama berkembang dengan baik dan pengetahuan semakin berkembang, rasa orang luar nggak bisa mengeruk kekayaan alam di Indonesia ini, untuk kita udah cukup kan gitu. Jadi memang itulah upaya orang-orang luar untuk mengeruk keuntungan di Indonesia ini, mengadu domba namanya. Nggak bisa lagi untuk menjajah, ya nomor sistem adu domba hasut, supaya tidak ada istilahnya generasi-generasi penerus bangsa tadi yang mumpuni. Maunya gini loh, maksud apa? Kalaupun menang si Jokowi, walaupun saya presiden itu kita dukung, sama-sama kita dukung dia supaya gimana Indonesia ini maju, bukan dicari kesalahannya, bukan dicari kesalahan. Kok kita mencari kesalahan orang itu ya gampang aja, gampang karena manusia ini gudangnya salah, gudangnya hilap, gampang aja. Nah, makanya kembali lagi Pak bilang Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, baru kedua, kalau masalah menyadur tadi katanya mencontek kitab orang itu, istilahnya kayak Kristen dia, ya itu betul. Karena di Islam pun kita diwajibkan mempercayai 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran kan gitu kan. Nah, jadi Al-Quran ini ya gabungan ke antara ke 4 kitab itu, tapi disempurnakan dia, disempurnakan supaya lebih sempurna. Loh kok mesti gitu kan gitu kan? Ya karena gitu. Karena manusia ini pun butuh proses semua. Dari kecil dia pemikirannya kayak gini, sampai dia beranjak ke dewasa, beranjak dia apa itu tua, ya lain pemikirannya. Makanya ada sekolah TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah. Nah, jadi kuliah ini gabungan dari ini semua, dirangkum menjadi pelajaran. Nah, jadi kalau di pelajaran kuliah ini disampaikan dulu ke sini, itu nggak merasa itu nggak masuk akal kan gitu kan? Karena belum sampai nalarnya ke situ. Nah, makanya dirangkum setelah dia nalarnya cara berpikirnya sampai, nah, masuklah di Al-Quran tadi. Al-Quran itu sempurna. Makanya sebenarnya kalau kita memang betul-betul menjadi seorang Islam, kita pemikiran kita ini luar biasa. Karena di Quran itu semua ada kan gitu. Nah, tapi tadi orang apa tadi itu, orang-orang luar tadi itu mau ampatkan tadi, mereka mau pelajari kitab Quran, pelajari orang itu, diplastikkan orang itu supaya mendoktrin kita supaya tidak maju. Nah, kita didoktrin supaya tetap macam ortodok. Nah, sebenarnya ini jadi sorotan Indonesia ini, jadi sorotan orang-orang luar. Nah, makanya Mbak bilang Indonesia ini singa tidur. Seandainya yang bangun generasi muda semua ini bangun, nah, bangun dia, nggak murah dari domba, nggak murah diprovokasi. Mudah-mudahan Indonesia ini maju. Nah, di sini sumber daya alam semua di sini ada, nggak ada yang nggak ada di sini. Nah, rasa itulah dulu. Jadi bahan pikiran sama dia bahwa segala sesuatu itu jangan cepat terpancing, terprovokasi. Nah, harus bangkit sebagai Indonesia ini. Wadah dulu kita apakan, inilah negara kita Indonesia ini. Jadi tanpa wadah agama itu nggak bisa berkembang, ya kan? Jadi kok morat-marit nih Indonesia ini, kayak mana mau berkembang agama, ya kan? Nah, itulah dulu. Oke teman-teman, tadi pertanyaannya udah dijawab oleh bapak saya. Kalau masih kurang mengerti bisa dipertanyakan lagi. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih.